Kamu hanya menemukan hanya kekurangan kecil aja dari diri dia. Kamu nggak bisa melihat. Kamu menikah, waktu itu pengen disebut janda. Kamu ingin gagal pernikahannya. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang penghulu kantor urusan agama bernama Muhammad Faiz Arawi menunjukkan pendekatan yang luar biasa dalam menghadapi pasangan suami istri yang hendak bercerai. Alih-alih langsung memproses permintaan cerai, beliau memilih untuk berbicara dari hati ke hati dengan pasangan tersebut, mencoba memahami akar masalah dan mencari solusi terbaik bagi keduanya. Dengan penuh kesabaran dan empati, Muhammad Faiz Arawi mengajak pasangan itu untuk merenungkan kembali keputusan mereka. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam membina rumah tangga. Pendekatan humanis dan penuh kasih sayang ini berhasil menyentuh hati pasangan tersebut yang akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua bagi pernikahan mereka. Kamu hanya menemukan hanya kekurangan kecil aja dari diri dia. Kamu nggak bisa melihat. Apa ini? Kamu melihat apa? Coretan apa? Warna apa? Hitam. Kamu hanya melihat hitamnya ini saja? Padahal ini kecil. Kamu nggak lihat putihnya. Kamu hanya fokus terus melihat kekurangan dia. Kamu hanya terus fokus melihat ketidakbaikannya dia. Sementara di sini kebaikan-kebaikan nggak pernah kamu lihat. Bagaimana dia berjuang ninggalin orang tua, bagaimana dia menyerahkan kehormatan. Kamu butuh syahwat, dia penuhi. Dia relakan rahimnya, kehormatannya. 9 bulan dia berjuang mati-matian. Dia serahkan nyawanya ketika mau melahirkan demi membahagiakan kamu supaya kamu memperoleh keturunan. Wa bi ayyi ala'i rabbikum matukasi. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Jam berapa dia selalu bangun untuk kamu? Dia masakin kamu, dia nyuciin, yang nyuciin baju kamu siapa? Yang ngepel rumah kamu siapa? Yang nyuci piring siapa? Ya kan? Kurang apa? Istri itu kurang apa? Ini nikmat bukan yang Allah hadirkan. Kamu bukan sekedar kufur dengan pasangan, tapi kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikasih nikmat sedemikian rupa, ya kan? Kamu bukan mensyukuri dengan memuliakan istri kamu, malah kemudian ya Rabb, kamu fokus mensyukuri yang putih ini. Jangan terus mengungkit-ungkit ini. Ini ujian. Kalau dia punya kekurangan, kamu memang dijadikan qawwam supaya apa? Membimbing dia, bukan untuk merendahkan dia, bukan untuk mencampakkan dia. Apa-apaan kalau cuman hanya kamu ingin nikmatnya aja. Setelah kamu gauli, hilang keperawanannya, dia sekarang punya anak, dia tanggung semuanya hidupnya, ya, dia harus ngerawatin anak sendiri, dia sudah nggak lagi perawan, dia nggak lagi virgin, dia mau disebut janda. Emang mau? Siapa yang mau disebut janda? Ada wanita yang mau begitu? Kamu menikah, waktu itu pengen disebut janda, kamu ingin gagal pernikahannya. Demi Allah kamu pengen itu? Enggak. Siapa yang nggak ingin berbakti sama suami? Dia ingin melakukan itu semua. Cuman wajar ketika dia buat khilaf. Dia memang punya titik. Dan titik ini sebagai wujud dia seorang manusia biasa. Sekarang kamu minta maaf ya istri. Ya Pak. Cium tangan suami. Maaf sama Bapak dulu. Selain itu, Muhammad Faiz sering ditunjuk menjadi penghulu pernikahan warga setempat karena dinilai mampu memberi bimbingan kepada calon pengantin. Dengan pendekatan dakwah secara humanis dan penuh kasih sayang, diharapkan calon pengantin mampu membina rumah tangga dengan bahagia dan bijak. Saya tahu nanti mahar yang akan digunakan dalam pernikahan kamu apa rencananya? Uang tunai Rp1.709.005. Rp5. Sesuai tanggal lahir. Oke, baik. Kira-kira nih, menurut kamu mahar itu syariat pernikahan atau sensasi dalam pernikahan?
Syariat. Syariat. Iya. Kalau berbicara syariat, maka yang mengatur syariat itu Allah atau manusia? Allah, ya. Karena ketentuannya Allah, maka tentu ada tujuan disyariatkannya mahar. Kira-kira tujuan disyariatkannya mahar itu, Pak, iya, hanya sekedar untuk mengingat tanggal kelahiran kamu, atau Allah punya hikmah dan tujuan yang lain dalam syariat? Allah punya ketentuan dan mahar tersendiri. Jadi mahar disyariatkan bukan untuk mengingat tanggal nikah atau tanggal lahir, tapi ada tujuan disyariatkannya mahar, yaitu apa? Untuk memuliakan kamu sebagai seorang wanita. Baca di Quran surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa soduqotihinna nihlah. Berikan mahar kepada perempuan yang kamu nikah, bukan kepada mertua kamu, bukan kepada ayahnya, tapi kepada perempuan yang kamu nikah sebagai an-nihlah. An-nihlah itu tebusan. Jadi ini tujuan disyariatkan mahar. Nah, syaratnya mahar itu harus dengan sesuatu yang memiliki nilai. Itu saya tanya 5 perak. Kira-kira menurut kalian mahar 5 perak ini masih bisa nggak buat alat transaksi? Nggak bisa. Masih berlaku nggak menurut Bank Indonesia? Nggak. Jadi dia bukan alat transaksi yang sah, ya. Maka dia bukan alat tukar. Dia memiliki angka tapi tidak memiliki nilai, ya. Nah, artinya apa? Ketika digunakan untuk akad, ini bohong-bohongan, yang aksah ya sah, karena mahar itu bukan rukun, tapi dia syarat wajib. Tapi kemudian dalam akad itu ada tipu menipu yang namanya goro, merusak dari banyak keberkahan. Kamu ingin pernikahan kamu dapat berkah atau dapat sensasi? Berkah. Kalau kamu ikut ingin pujian manusia, ingin sensasi, ingin wow gitu, tuh maka tidak akan ada puasnya. Nah, untuk mensiasati, kalau memang kami memaksa banget angka 5, sebaiknya jangan digunakan dalam bentuk rupiah. Misalnya 1.309.005 real, $5, ya kan? Jadi gimana nih? Mau tetap pakai 5 perak sebagai mahar, atau kamu ingin coba ganti, atau mau dihilangkan angka 5 perak? Hilangkan saja, ya, Rito ya. Halal itu karena sebabnya kamu sudah melangsungkan nikah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dihalalkan hubungan suami istri karena kalimat Allah nikah. Lafaz nikah ini ketika memenuhi syarat dan rukun, maka kamu dinyatakan ya sah. Kalau sah berarti sudah halal. Pertanyaannya Sumaryadi, ya, bisa nggak suatu saat ini halal ini ditarik lagi sama Allah? Bisa. Ketika apa? Ya, dengan kalimat amal. Halal dengan kata-kata nikah, dan bisa dicabut lagi kehalalan yang Allah berikan, anugerahkan itu dengan kata-kata talak. Maka kuncinya biar halal ini langgeng, kamu jaga jangan sampai kalimat talak itu keluar dari lisan kamu, terucap. Kalau sudah terucap, maka ada konsekuensi hukum syariat. Talasu jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. 3 perkara yang jangankan serius, bercanda saja jatuh ketetapan, yaitu an-nikah, ya, at-talaq, ar-raj' atau rujuk. Ya, nikah diucapkan jatuh ketetapannya asal memenuhi 5 rukun dan 1 syarat, yaitu mahar. Tapi talak dia akan jatuh tanpa perlu lagi rukun-rukun saksi wali, hanya berdasarkan mulut kamu deh.